Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Pransehmit. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari kampus Universitas Mercu Buana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai cloud computing yang terfokuskan kepada beberapa poin mengenai layanan yang terdapat pada cloud computing itu sendiri. Nah, jadi pada cloud computing ini terdapat 3 layanan ya. Jadi ada software as a service, kemudian platform as a service, kemudian infrastructure as a service. Jadi kita akan membahas ketiga poin ini, yaitu layanan yang ada pada cloud computing. Nah, yang pertama itu ada software as a service. Jadi apa sih software as a service itu? Jadi ini adalah layanan berupa perangkat lunak atau software yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. Jadi layanan ini juga disebut sebagai salah satu aplikasi cloud. Nah, software as a service ini memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Jadi ketika kita menggunakan model layanan software as a service ini, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kamu gunakan seperti data disimpan, kemudian bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance, gitu. Nah, software as a service ini juga memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu dikelola dari lokasi pusat, kemudian di-host oleh server dari jauh, kemudian dapat diakses melalui internet, lalu pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari software as a service ini? Nah, keuntungan kita untuk menggunakan software as a service ini, yaitu jika kita menggunakan model ini, kita bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri. Jadi, pengguna layanan ini tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung ke internet. Nah, di samping keuntungan dari software as a service ini juga terdapat kerugian. Nah, di antaranya yang pertama ini ada interoperabilitas, kemudian kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kemudian kurang kontrol dan keamanan data, serta keterbatasan fitur dan performa. Nah, apa aja contoh dari software as a service ini? Ada Google G Suite, kemudian Dropbox, kemudian Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, and Adobe Creative Cloud. Nah, kita lanjut ke platform as a service. Nah, apa sih platform as a service ini? Jadi, ini adalah layanan cloud juga yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Jadi, platform as a service ini memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Nah, jadi ketika kita menggunakan layanan ini, semua server, kemudian penyimpanan, terus jaringan yang dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Nah, tapi para developer juga dapat mengelola manajemen aplikasinya. Nah, dari platform as a service ini juga memiliki karakteristik seperti software as a service sebelumnya. Di antaranya, platform as a service ini dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Kemudian, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Kemudian terdapat akses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Kemudian mengintegrasikan layanan web serta basis data. Nah, sama seperti software as a service, pada platform juga terdapat keuntungan dan kerugian. Jadi keuntungannya itu ketika kita menggunakan layanan ini, maka kita dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang disediakan. Nah, fitur-fitur tersebut ini
seperti keamanan platform, operating system, sistem database, web server, kemudian framework aplikasi. Nah, jadi kita ini bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi development gitu. Jadi kita juga bisa mendapat keuntungan di antaranya pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana serta hemat biaya, kemudian dapat diukur, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak atau software. Kemudian pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Lalu migrasi lebih mudah ke model hybrid. Nah, di samping keuntungan ini juga terdapat kerugian. Jadi kerugiannya yaitu beberapa masalah yang bisa kita temukan saat menggunakan platform as a service ini adalah masalah keamanan. Nah, fitur keamanan ini yang disediakan oleh penyedia layanan platform adalah keamanan platform. Jadi hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga kamu harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri atau aplikasi yang kita buat nanti. Nah, ini adalah contoh dari platform as a service. Itu ada Amazon Web Service, kemudian Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, kemudian OpenShift. Nah, yang ketiga nih ada infrastruktur as a service. Jadi ini juga salah satu layanan dari cloud computing yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan infrastruktur as a service ini juga menyediakan resource cloud seperti server, kemudian jaringan, storage, dan ruang data center. Infrastruktur as a service juga merupakan layanan yang memungkinkan kita untuk menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Nah, sama seperti dua layanan sebelumnya, infrastruktur as a service ini juga memiliki karakteristik yaitu sumber daya tersedia sebagai layanan, kemudian biaya bervariasi tergantung konsumsi yang kita akan gunakan nanti. Kemudian layanan sangat scalable, lalu banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, kemudian layanan ini itu dinamis dan fleksibel. Nah, terdapat keuntungan dan kerugian juga pada layanan ini, diantaranya keuntungannya itu sesuai yang dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi infrastruktur as a service ini adalah layanan yang penggunanya tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatannya secara fisik untuk membangun server, nah, melakukan pemeliharaan rutin, atau melakukan konfigurasi perangkat. Kemudian layanan ini juga menawarkan banyak keuntungan termasuk model cloud computing yang paling fleksibel, kemudian mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Kemudian pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Nah, kerugian dari layanan ini itu saat kita menggunakan model layanan cloud computing yang ini atau infrastruktur as a service ini, jadi kita harus mengurus sendiri dari operating system-nya, kemudian keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Nah, karena kebanyakan penyedia layanan ini hanya menyediakan server serta jaringan. Nah, infrastruktur as a service ini juga ada ya beberapa contohnya yaitu DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, Cisco Meta Cloud, Microsoft Azure, kemudian Google Compute Engine atau GCA. Iya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, informasi atau presentasi yang saya sampaikan mungkin kurang tepat atau kurang informasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.